yang ada adalah Asia Tenggara. Ibu kotanya di Dalat, di Vietnam sekarang ini. Wilayah kita ini dibagi 3, Sumatera ibu kotanya di Bukit Tinggi, Jawa ibu kotanya di Jakarta, dan Indonesia Timur ibu kotanya di Makassar. Ibu kota pemerintahan militer Jepang di Asia Tenggara adalah di Dalat, di Vietnam. Makanya Bung Karno tanggal berapa ya? 14 Agustus itu sebelum merdeka terbang ke Dalat menemui Jenderal Terauchi. Jenderal Terauchi itulah pemimpin pemerintah militer Jepang di Asia Tenggara. Di Indonesia nggak ada dalam peta Jepang pada waktu itu. Kita jangan salah paham. Jadi pemerintah kita ini meneruskan Hindia Belanda. Nah, mayoritas bangsa kita beragama Islam. Malaysia juga begitu. Mayoritas orang Melayu beragama Islam, tapi mewarisi tradisi pemerintahan Inggris yang agak berbeda. Di mana bedanya? Inggris itu hukumnya lebih rapi daripada Belanda. Dari segi keagamaan, orang Melayu itu beragamanya legalistik, ya. Yang dikedepankan itu fikih. Jadi mazhab Syafi'i itu adalah mazhab resmi negara Malaysia. Jadi kalau orang akan menjadi ustadz di Malaysia, itu tidak sembarang orang boleh jadi ustadz. Tidak sembarang orang boleh naik mimbar jadi khatib hari Jumat. Tidak sembarang orang boleh ngasih pengajian agama. Melainkan orang itu ditauliahkan, dilantik oleh Jabatan Agama Islam. Tiap-tiap negeri itu ada Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, Jabatan Agama Islam Negeri Melaka. Dan setiap orang akan dilantik menjadi ustadz, boleh berceramah, memiliki surat tauliah. Itu ditanya 2 hal. Dia hanya akan mengajarkan agama Islam, akidah adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berfahamkan Asy'ariyah dalam hal ilmu kalam, bertasawufkan Imam Ghazali, dan berfikih mazhab Syafi'i. Di luar itu tidak boleh diajarkan di Malaysia. Jadi nggak akan ada di sana itu ajaran anti mazhab, cil misalnya. Nggak ada di sana. Nggak boleh. Nah, yang boleh itu hanya akidah Asy'ari, tasawuf Imam Syafi'i, hukum tasawuf Al-Ghazali, dan hukum adalah Syafi'i. Karena itu orang Melayu itu berpikir legalistik, halal haram boleh enggak, halal haram terus itu aja. Beda dengan di Indonesia, ya, terutama di mayoritas di Pulau Jawa, fikih tidak begitu laku. Yang dikedepankan justru adalah tasawuf, ya. Dan itu tasawuf itu nyambung dengan kebatinan Jawa. Dan itu tidak begitu penting fikih, tidak begitu penting sholat, tidak begitu penting perdebatan mengenai kaidah-kaidah hukum fikih berkaitan dengan ibadat, apalagi non ibadat. Makanya di Jawa hukum kewarisan Islam tidak berlaku. Yang berlaku adalah hukum adat Jawa. Hukum kewarisan tidak berlaku di Jawa, meskipun kawinnya pakai penghulu. Tapi kalau terjadi sengketa kewarisan, yang berlaku hukum adat Jawa. Yang lebih dikedepankan adalah tasawuf, bukan fikih. Nah, kalau ini kemudian dikaitkan ketika kita membentuk sebuah negara, yang satu mengikuti tradisi administrasi dan hukum Inggris, dan agama Islamnya agama Islam serba fikih, yang lain adalah mewarisi tradisi hukum Belanda yang agak amburadul, dan agamanya adalah serba tasawuf dan serba fikih. Maka kalau diadu, mana akan lebih cepat maju? Yang lebih cepat maju yang Inggris dan lebih legalistik. Nah, kita lihatlah perkembangan kita sekarang. Bagaimana sistem kita membangun negara. Menurut pikiran saya sebenarnya kita terlambat maju dan nggak akan maju-maju. Ya. Itu karena sistem yang kita bangun seperti ini. Administrasi negara kita ribet, dan sekarang ini kekacauan tambah menjadi-jadi karena kita menempatkan hukum pidana ada di depan. Hukum pidana itu kalau pakai teori hukum barat itu disebut dengan ultimum remedium. Dia adalah alternatif terakhir setelah upaya-upaya lain dilakukan tidak efektif. Tidak ada orang menempatkan hukum pidana itu premium remedium. Jadi dia di depan. Kecuali kita lebih-lebih ketika kita memasuki reformasi, maka kita menempatkan hukum pidana ada di depan, bukan di belakang. Kalau misalnya begini,
Tetangga sebelah melapor polisi, sepedanya hilang, sepeda anaknya hilang. Setelah polisi lakukan penyelidikan, ternyata yang mencuri sepeda itu anak saya. Kalau kita berpikir ultimum remedium, itu nggak ada cerita. Anak saya langsung dipotong, disel, besok diadili. Tapi kalau hukum pidana itu, kalau premium remedium seperti itu. Tapi kalau ultimum remedium, maka polisi akan mengatakan ini setelah kami selidiki, Pak, ternyata yang mengambil sepeda itu anak tetangga sebelah. Beginilah, Bapak ngomong dululah, cari jalan tengahnya bagaimana, komprominya bagaimana. Ya kalau tidak bisa ini, tolong panggilkan ustaz, tolong panggilkan orang tua yang paling berpengaruh di kampung ini supaya keluarga ini bisa damai. Salam-salaman, damai, sepeda kembalikan, selesai. Maka polisi close kasus. Itu namanya pidana, itu dia adalah dia ultimum remedium. Ya. Kalau kita lihat misalnya ketika orang melakukan satu pelanggaran, katakanlah misalnya melakukan hubungan seksual suami istri di bulan Ramadan, kan ada sanksi di dalam Ramadan. Sanksinya orang itu suruh puasa 60 hari, atau orang kasih makan orang miskin 60 orang, kan gitu. Pernah kejadian orang datang pada Rasulullah, dia mengatakan, Rasulullah saya melakukan begini. Rasulullah mengatakan, kamu sanggup Pak puasa 60 hari terus menerus? Oh, saya sanggup. Kamu sanggup Pak kasih makan orang 60 orang miskin? Dia bilang, ya Rasulullah, nggak ada orang lebih miskin di kampung ini kecuali saya. Lalu Rasulullah mengatakan, ya udah kamu punya rumah, kamu makan keluarga kamu. Jadi tidak pernah menempatkan sanksi yang keras itu sebagai sebagai premium kehidupan. Selalu dia diberikan sebagai satu alternatif yang terakhir. Baik hukum Barat maupun hukum Islam sama, hukum pidana itu ditempatkan terakhir. Misalnya begini, Pak Hari Azhar Aziz itu melakukan audit, lantas kemudian ada temuan-temuan. Atas temuan-temuan itu disarankan kepada yang diperiksa, kamu beginilah. Misalnya di Kabupaten Nabire di Papua, ada gempa 2 kali, akibatnya seluruh infrastruktur listrik rusak. Maka padam terus rakyat kemudian demo kepada Bupati. Bupati kemudian minta persetujuan DPRD, dikeluarkan uang 23 miliar, disediakan, lalu dia bekerja sama dengan konstruksi, dibeli genset, nyala di situ, gensetnya dibeli, dioperasionalkan oleh PLN setempat, jalan. Ketika BPK melakukan pemeriksaan, BPK mengatakan ini ada temuan. Temuannya itu ada kekurangan-kekurangan, tapi BPK mengatakan ini administrasi. Maka baiknya pemerintah Kabupaten Nabire membuat perda persetujuan pengeluaran uang ini dan kemudian membentuk BUMD. Dengan perda itu sebagian kekayaan APBD daerah dipisahkan, jadilah BUMD. BUMD bekerja sama dengan swasta dan ada Kepres 67 tahun 2005 tentang kerjasama pemerintah dan pemerintah daerah dengan badan usaha dalam pembangunan infrastruktur. Nanti dibangun. Nah, tidak begitu. Jadi ada penyelesaian, selesai administrasi dalam perda. Itu hasil pemeriksaan BPK terhadap APBD Kabupaten Nabire di. Jadi didengar sama jaksa, langsung ditangkap sama jaksa. Langsung ditangkap oleh jaksa, langsung bupati ditahan, langsung dipidanakan, digunakan pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Barang siapa melakukan satu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara, maka jadilah dia korupsi. Dituntutlah orang-orang itu korupsi. Genset yang sudah nyala disita oleh jaksa, gelap gulita lagi setempat itu. Dan orangnya kemudian polisi kemudian datang saya dengan pendapat ahli. Menurut Pak Yusril ini ada korupsi atau tidak? 100% sependapat dengan BPK. Mestinya ini tidak merupakan suatu premium remedium. Premium remedium itu baru diterapkan apabila ada beberapa kondisi. Ya, pelakunya itu residivis, berulang-ulang, dan kerugian negara sangat besar, sehingga sulit untuk dipulihkan. Maka diterapkanlah hukum pidana itu sebagai premium remedium. Kita ini menempatkan hukum pidana berada di depan.
Jadi saya mengatakan begini, saya dulu yang mengubah undang-undang korupsi itu menjadi lebih keras dengan Romli, dengan Pak Gani pada tahun 2001, perubahan Undang-Undang 3199. Kemudian kita juga lah yang mengajukan ke DPR Undang-Undang RUU tentang KPK. Jadi kita tahu persis apa filosofi, apa historisnya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Penerapannya itu sangat heran kita, yang orang yang membuatnya itu bingung. Kok begini penerapannya? Sehingga saya mengatakan begini, ada kata Undang-Undang Tipikor kita itu diterapkan di Singapura dan diterapkan di Malaysia, maka tingkat korupsi di Malaysia dan Singapura itu Singapura dan katakanlah diterapkan di Singapura dan di Jepang, Undang-Undang Tipikor kita itu, maka tingkat korupsi di Singapura dan di Jepang itu sama tingginya dengan tingkat korupsi di Indonesia. Kenapa sama? Karena di Jepang hal-hal yang tidak dianggap korupsi di Indonesia itu dianggap korupsi. Misalnya begini, pendapat tentang BUMN. BUMN itu atau BUMD itu kan kekayaan negara yang dipisahkan. Pemerintah dengan persetujuan DPR memisahkan kekayaan negara 1 triliun untuk membentuk sebuah bank. Jadilah bank BUMN dengan modal dasar 1 triliun. Bank itu kemudian menyerap dana masyarakat, tabungan, giro, deposito, dan segala macam. Lalu dari uang yang terhimpun itu ada yang namanya loanable fund, dana yang dapat dipinjamkan. Dipinjamkanlah kepada para pemohon kredit. Ya, namanya pinjam meminjam kredit, ya ada risiko kredit macet, risiko default dan segala macam. Kalau terjadi default karena satu sebab, ya di Indonesia ini, ya itu dianggap korupsi karena merugikan keuangan negara. Saya bilang keuangan negara tidak rugi. You melihat bagaimana bisa rugi, ya. Tidak rugi uang negara itu selama karena modal dasar yang 1 triliun itu tidak disentuh. Ya tidak rugi negaranya. Jaksa mengatakan di